Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Bapak atas waktunya sudah berkenan untuk saya melakukan wawancara. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Langsung saja nggih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Ketika saya menjadi seorang kepala sekolah atau yang memimpin sekolah, tentunya banyak sekali kasus-kasus yang saya hadapi, baik itu berupa bujukan moral ataupun dilema etika. Nah, ini dalam menemukan kedua hal ini tentunya ada prinsip-prinsip yang harus kita laksanakan. Kalau di CGP dulu saya itu ada 9 langkah pengambilan keputusan, tetapi di dalam lapangan kalau menerapkan kesembilannya itu kok agak lama. Saya punya dua hal untuk mengidentifikasi apa itu dilematika ataupun bujukan moral itu secara cepat. Salah satunya yaitu dengan hal tersebut bertentangan tidak dengan regulasi yang ada atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Ketika itu sudah teridentifikasi melanggar hukum, berarti itu merupakan bujukan moral. Yang kedua, kita dengan uji publik. Ketika kita uji publik tentang suatu kegiatan dan hal tersebut ketika dimunculkan di publik ternyata kok kita malu dan sebagainya, itu tentunya juga menjurus pada hal-hal yang cenderung ke bujukan moral. Tetapi ketika kita sampaikan di publik kok tidak malu dan malah kita justru cenderung bangga dan sebagainya, itu insya Allah itu tidak merupakan bujukan moral, bisa saja itu masuk ke dilema etika. Nah, itu salah satu pengambilan keputusan yang cepat. Tetapi kalau dari dua hal tersebut belum bisa memutuskan suatu hal apa itu bujukan moral ataupun dilema etika, kita lanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya. Begitu. Pertanyaan berikutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini tentunya kalau ada dua hal yang sama-sama benar atau biasa kita sebut dengan dilema etika, tentunya dalam menentukan keputusan itu memang kita agak kesulitan. Untuk itu dalam menjalankan itu kita biasanya berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di sekolah. Kalau itu kaitannya dengan siswa, dengan guru, itu nanti kita hadirkan guru dan siswa, ataupun siswa dengan masyarakat, ataupun sebaliknya guru dengan masyarakat, ataupun bahkan dengan kepala sekolah. Ketika ada masalah seperti itu, kita bicara bersama, kita selesaikan bersama, sehingga nanti semua hal-hal yang baik ini bisa diputuskan dengan lebih bijaksana, tidak dari satu sisi, tapi tidak ada yang dirugikan. Begitu. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dalam menentukan dilema etika ataupun bujukan moral ketika terjadi di sekolah, langkah yang saya laksanakan, pertama kita membentuk tim kecil dulu. Umpama di sekolah ada anak yang tidak masuk beberapa kali dan terindikasi anak tersebut tidak naik kelas, seperti itu kita identifikasikan bersama dengan tim kecil. Setelah itu nanti kita di rapat umum dengan bapak ibu guru yang lain, apakah karena anak ini sebenarnya dari satu sisi dia punya potensi yang bagus, tetapi di sisi lain ada nilai yang
ataupun perilaku yang tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Nah, ini merupakan dilema etika. Ketika anak ini tidak naik kelas padahal dia punya potensi lain yang bagus, itu suatu hal yang akan memutuskan itu begitu agak sulit. Untuk itu langkah saya pertama, kita membentuk tim kecil. Setelah dibicarakan dengan tim kecil, kita rapatkan dengan Bapak Ibu ataupun wali kelas, kita putuskan bersama. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol dengan anak dan orang tua, sehingga dari sini nanti bisa diambil keputusan yang insya Allah meskipun merupakan dilema etika, akan diambil keputusan yang tidak merugikan, terutama tidak merugikan peserta didik, dan sekolah pun juga nyaman-nyaman saja gitu. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Contoh di sekolah kita, pada saat anak mau lulus, anak tersebut ternyata sudah mempunyai cita-cita yang tinggi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, mesti ke SMK ataupun SMA. Itu ternyata dalam kondisi real anak tersebut beberapa kali tidak mengikuti apa yang telah ditentukan oleh sekolah, harus mengikuti kegiatan sekian persen. Tetapi anak tersebut ternyata sudah mempunyai keinginan sekolah yang lebih tinggi, dan sekolah yang tinggi tersebut sudah menerimanya secara aklamasi. Mungkin di sekolah SMK ini insya Allah karena mempunyai potensi ini akan diterima. Tentunya kita biar efektif dalam mengambil keputusan ini, kita bicara bersama tadi, seperti yang saya sampaikan yang pertama tadi, anak-anak yang punya kasus seperti itu dikumpulkan, tapi sebelum mengumpulkan kita juga ngobrol-ngobrol dengan tim kecil dulu, setelah itu dirapatkan dan kita ambil keputusan bersama. Yang prinsipnya di sini adalah sekolah, sehingga keputusan meskipun saya punya hak untuk mengambil keputusan, tapi tidak mau saya mengambil keputusan sendiri karena itu melibatkan banyak orang, kecuali hanya ada satu tok dan bagiannya itu kita bisa saja saya mengambil keputusan sendiri. Tetapi untuk lebih bagusnya kita mengambil keputusan adalah dengan bersama-sama begitu. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ketika kita menghadapi kasus dilema etika itu salah satunya mungkin dari guru tersebut ataupun salah dari guru. Kan sifat guru itu kan berbeda-beda, kadang yang mempunyai kecenderungan idealis yang tinggi, ada guru yang biasa-biasa saja, bahkan guru yang manut saja seperti itu. Nah, ini tantangan saya ketika bagaimana saya memutuskan suatu hal yang baik, tetapi ada guru yang delalah bersangkutan itu mempunyai idealis, tidak mau memutuskan kan karena dia merasa dirugikan atau bagaimana, tidak cocok dengan keputusan. Padahal kalau setelah diidentifikasi bahwa hal tersebut merupakan dilema etika dan itu jelas tidak melanggar peraturan atau perundang-undangan, sehingga tidak membuat anak tersebut melakukan hal yang pelanggaran hukum. Nah, ini tetapi ada hal yang memang guru tersebut mungkin ya belum bisa menerima. Nah, itu tantangan saya, bagaimana saya bisa menjelaskan pada guru tersebut agar bisa memahami apa yang dinamakan dilema etika itu, dan mungkin saja guru tersebut saya jelaskan dengan 9 langkah pengambilan keputusan ini. Nah, ini merupakan tantangan saya untuk bisa itu mengambil keputusan begitu, Bu. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk jadwal tentunya yang sudah ditetapkan tidak punya, karena dilema etika itu belum tentu ada gitu. Belum tentu ada, kan munculnya tidak setiap saat, kecuali
dilema ITK itu muncul setiap minggu ada, itu mesti kita jadwalkan karena apa ini tidak setiap hari ataupun minggu ada, maka untuk kegiatan pengambilan keputusan dilema etika ini kita adakan ketika ada dilema etika yang terjadi. Jadi sifatnya itu insidental ya. Kalau ada kegiatan itu kita baru mengadakan rapat kecil. Jadi tidak ada waktu khusus atau jadwal tertentu seperti itu. Untuk berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah saya untuk mengambil keputusan terutama pada dilema etika tentunya dari dukungan stakeholder yang ada di sekolah, terutama dari Bapak Ibu guru. Nah, ketika Bapak Ibu guru mempunyai pengetahuan yang banyak tentang dilema etika, terus mempunyai karakter yang baik dan mempunyai sifat pengen mendidik anak, membimbing anak, tentunya itu akan lebih mempermudah saya dalam mengambil keputusan itu. Selain itu mungkin juga suasana terus lingkungan yang mendukung seperti anak-anak yang mudah diarahkan dan sebagainya, ini sangat-sangat mendukung ataupun mempermudah ketika saya mengambil keputusan terutama di dilema etika ini. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang saya ambil dari pengambilan keputusan terutama dilema etika, ya kita sebagai seorang guru atau seorang kepala sekolah tentunya bukanlah yang sempurna, sehingga pada saat mengambil keputusan pun saya tidak bisa mengambil sendiri, kita harus bekerja sama dengan orang lain. Nah, dari pelajaran itulah mari ke depan kita selalu menjaga hubungan antar guru, sehingga ketika kita ada masalah, kalau hubungan dengan guru yang lain baik, insya Allah kalau kita ajak koordinasi untuk menyelesaikan masalah juga akan membantu kita. Itu yang bisa diambil dari pelajaran ini. Terima kasih banyak Bapak, banyak informasi yang saya peroleh dari wawancara ini, semoga itu bisa bermanfaat bagi saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya nggih Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Firina. Selamat siang Utami. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk saya melakukan wawancara terhadap Firina nggih. Jadi gini Bu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Rina. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, baik, terima kasih Bu Tami. Terkait dengan pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral, di mana dilema etika itu posisinya adalah benar lawan benar, dan kemudian kalau rujukan moral itu benar lawan salah. Jadi ada beberapa yang mungkin nanti ketika menjadi seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan itu harus benar-benar bisa bisa terkendali gitu. Lalu untuk pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baik, terima kasih. Untuk nilai-nilai studi kasus yang pernah saya alami dulu yang berkaitan dengan pertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang pernah saya alami, yaitu terkait dengan paradigma dilema individu lawan sosial atau masyarakat, kemudian keadilan lawan rasa peduli, kemudian dilema jangka pendek lawan jangka panjang dan sebagainya. Itu menjadi satu prinsip kami dalam pengambilan keputusan. Untuk berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkahnya, saya menerapkan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan, seperti paradigma dilema etika, kemudian uji legal, kemudian uji publik dan sebagainya yang selama ini kami terapkan dalam mengambil keputusan tersebut. Berarti menerapkan 9 Ya, langkah ya, 9 Bu. langkah. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk pengambilan keputusan yang mungkin secara efektif kami ambil, yaitu kami selalu berdiskusi dengan rekan sejawat atau guru untuk berdiskusi tentang kasus tersebut. Kami mencari solusi yang terbaik sehingga ke depan tidak ada dampak yang buruk dan tidak merugikan berbagai pihak. Jadi berusaha mencari solusi yang tepat sehingga memberikan bermanfaat bagi orang lain. Mencari solusi yang tepat dengan saling terbuka, Ya, gitu betul, ya. ya. Lalu Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk tantangan saya yang paling berat itu ketika mungkin pengambilan keputusan itu harus segera diputuskan saat itu juga, padahal kami harus berdiskusi dulu dengan Bapak Ibu guru atau rekan sejawat langkah apa yang baik dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah, yang mana kami harus mencari solusi yang terbaik. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau menyelesaikannya itu membutuhkan prosedur yang seperti apa? Tergantung dari masalahnya. Jadi ketika masalah itu mungkin ringan, mungkin ya kalau bisa selesai hari itu ya hari itu diselesaikan. Kemudian kalau dirasa masalah itu mungkin terlalu rumit dan berat, berarti saya harus berdiskusi dan komunikasi dengan Bapak Ibu rekan sejawat untuk mencari solusi, mempertimbangkan dengan berbagai hal tentu dalam pengambilan keputusan agar penyelesaiannya tepat sasaran. Berarti tergantung seberapa besar permasalahannya atau kasusnya untuk dapat diselesaikan ya. Lalu Bu, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam studi kasus dilema etika? Dalam hal ini mungkin banyak sekali ya faktornya, mungkin dari saya sendiri atau mungkin dari pihak luar yang mungkin ada yang mendukung, ada yang tidak dalam pengambilan keputusan. Itu mungkin akan menjadi salah satu istilahnya pengambilan keputusan tersebut bisa tepat sasaran atau sesuai. Ada yang mungkin karena satu orang yang tidak sependapat itu juga menjadi salah satu penghalang bagi kita untuk pengambilan keputusan. Pertanyaan yang terakhir gitu ya. Dari semua hal yang telah tadi Ibu Lina sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman
mengambil keputusan dilema etika? Baik, dalam hal ini saya banyak belajar dan banyak pengalaman serta wawasan terkait dengan pengambilan keputusan ini. Ada 4 paradigma dilema etika atau pujukan moral yang bisa saya peroleh, kemudian 3 prinsip yang mungkin bisa saya terapkan nanti dalam pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, di mana 3 prinsip seperti tadi, berdasarkan hasil, kemudian berdasarkan rasa, dan berdasarkan aturan, itu akan menjadi prinsip saya nanti dalam penyelesaian suatu masalah atau pengambilan keputusan. Terima kasih banyak Bu Lina, saya banyak belajar dari Bu Lina, dari apa yang telah disampaikan Bu Lina tadi. Saya juga mungkin di lain waktu bisa sharing lagi dengan Bu Lina nggih. Dan terima kasih sekali lagi atas waktunya hari ini, telah menyempatkan bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih Bu Lina. Sama-sama Bu Tami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.